Yang penasaran dengan bagaimana cara servis unit senapan angin? Simak. Halo teman-teman, kali ini saya berada di lapangan tembak di Kota Tangerang. Jadi teman-teman, saya ini penasaran ya dengan unit saya sendiri. Jadi mampu untuk berapa jarak? Soalnya saya belum pernah mencoba secara langsung unit saya ini Sub Innova dengan tabung V5 7 cm. Oke, jadi teman-teman, saya mau mencoba menembakkan kurang lebih di jarak 30 meter ya, dengan pompa 12 kali. Apakah mampu? Jadi yang akan saya tembak ini cukup besar targetnya teman-teman ya, karena apa ini namanya, untuk target ikan itu ya ini sudah sangat standar ya, bukan mimis ya. Oke, saya mau pompa dulu unit saya. Mudah-mudahan bisa memuaskan ya teman-teman ya. Waduh, sorry teman-teman. Jadi ini unit saya ketika mau saya coba malah ngempos. Ini udah lama nggak saya pakai. Jadi gimana ya? Sepertinya gagal saya mau mencoba ini. Sepertinya gagal. Oke, bagaimana kalau saya ini sekarang menyervis ini saja ya? Karena saya gagal mencoba ini di lapangan tembak posisinya. Jadi saya akan bongkar di lokasi aja nih unit saya ini. Mudah-mudahan bisa diatasi. Kemungkinan seal atau klep atau inletnya oke. Jadi saya akan ganti semuanya. Jadi saya malah jadi bikin tutorial nih. Ya bagaimana lagi, karena unit saya ini mengalami kendala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang penasaran dengan bagaimana cara servis unit senapan angin, simak. Ini adalah unit saya teman-teman ya, Sub Innova dengan panjang laras 85 meter, chamber elepan, popor klasik, dan sudah menggunakan tabung V5 7 cm. Oke, langsung saja kita bongkar. Tentunya teman-teman yang senior-senior tidak asing lagi dengan yang namanya ganti seal, ganti klep, segala macam ya. Namun saya ini buat tutorial hanya untuk yang masih pemula begitu ya teman-teman ya, yang masih butuh referensi begitu dari YouTube. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan bisa mendapatkan rezeki untuk saya. Amin. Oke. Jadi pertama-tama kita harus bongkar dulu ya teman-teman ya. Jadi bongkar popornya seperti ini. Unit Sub Innova ini paling gampang untuk diatasi teman-teman. Paling gampang. Oke, kita lepaskan. Sudah terlepas ya teman-teman ya. Kita buka dulu tali sandangnya supaya enak, nggak mengganggu. Oke, setelah dibongkar bagian popornya, lalu kita bongkar bagian pengaitnya. Tolong itu ambilin tang. Oke, kita bongkar bagian popornya. Lalu
Karena saya menggunakan chamber L8, jadi saya akan copot plat L nya seperti ini ya, bagian di sini ya. Dan saya akan melepaskan baut popornya. Ini karena hari Rabu ya teman-teman, jadi lapangannya sepi. Ramai setiap hari Sabtu Minggu itu biasanya banyak yang berlatih. Kalau saya ini karena nggak bekerja, jadinya ya semaunya saya, kapan datang ya pengennya itu. Oke, setelah terbongkar semuanya teman-teman, tinggal tarik saja seperti ini. Oke, maka sudah terlepas. Saya sudah menggunakan suling sakti mandraguna polos. Oke, saya sudah menggunakan laras polos ya teman-teman ya, alias lapos. Oke, plat tipis seperti ini jangan sampai hilang teman-teman, karena sangat bagus sekali. Ini adalah chamber L8 ya teman-teman ya, sangat maknyus sekali ini, sangat bagus. Rekomendasi untuk teman-teman yang unitnya mau diganti jadi unit passer. Oke, lalu berikutnya teman-teman, ini adalah yang namanya seal transfer ya, keberadaannya di sini, seal transfer. Oke, kita langsung bongkar saja. Ini tutup bagian belakangnya, dan ini namanya perkeong ya teman-teman ya. Ini pentil, dan ini drum rumah perkeong. Pentil sudah menggunakan 5 mili ya. Oke, untuk melepaskan tabung yang ada di dalam ini teman-teman masukkan kembali namanya pentilnya ini ya teman-teman ya. Masukkan seperti ini, lalu teman-teman pompa keluar. Oke, sudah keluar ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dia tabung saya, tabung V5 7 cm. Dan ini saya juga bawa tabung standarnya. Ini V5 yang 5 cm, maaf. Dan ini yang standarnya. Perbedaannya teman-teman sangat berbeda ya. Jadi saya bawa 3 tabung V5 standar pabrik dan V5 7 cm. Oke, langsung saja kita bongkar bagaimana dalamannya. Langsung kita ganti komponen-komponennya ya. Cus. Oke teman-teman, ini karena saya berada di tempat terbuka ya, jadinya saya ini servisnya apa adanya nih. Tempat spare part pun saya pakai menggunakan sendal jepit ya, yang penting nggak ada dirugikan lah teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung bongkar saja. Kita ambil pentilnya, lalu kita pasang kembali dratnya seperti ini, dan pasang ininya untuk membukanya ya teman-teman ya. Oke, setelah dibuka seperti ini teman-teman ketok saja. Oke, kalau sudah terbuka putar saja seperti ini ya. Allahu Akbar, apanya loncat tadi teman-teman? Oh ternyata pernya. Oke, jadi ini pernya ya teman-teman ya.
Ini saya modifikasi dengan menggunakan selang supaya powernya menambah gitu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang penasaran dengan selang ini, teman-teman bisa scroll ke bawah video saya atau buka beranda saya. Nanti teman-teman bisa menemukan cara menambahkan power senapan angin gitu ya. Oke, langkah pertama yaitu kita mengambil komponen yang ada di dalam seperti ini. Kita ambil saja, teman-teman ya. Oke, nah ternyata kotor teman-teman, jadinya ngempos. Oke, nanti kita bersihkan. Oke, lalu kita jadi teman-teman, sebelum membongkar kita siapkan dulu spare part seperti ini ya. Ini banyak sekali, yaitu ini namanya seal inlet. Nah, ini namanya seal inlet ya teman-teman ya. Ini seal o-ring bagian luar. Lalu ini namanya seal pentil. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman di pompa membal, yaitu yang diganti namanya seal inlet begitu ya. Oke, saya mau bersihkan dulu ya. Baik teman-teman, sudah saya bersihkan. Ini rumah valve-nya ya. Ini penempatannya seal pentil adalah di sini ya. Dan ini adalah tabung V5 7 cm. Oke, sepertinya memang nggak ada yang rusak ya teman-teman ya. Namun saya sedikit akan menjelaskan cara mengganti o-ring ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman mengalami kendala kalau di pompa itu serasa anginnya nggak masuk atau bocor langsung lewat pipa belakang. Jadi teman-teman harus mengganti seal luar ini ya, seal bagian luar ini. Dan kalau misalkan di pompa membal, teman-teman bisa ganti yang namanya seal inlet. Oke, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini penempatannya ada di bagian dalam, ada di depan. Setelah ini ada kotri begitu ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan di pompa membal, teman-teman cukup ganti yang namanya seal inlet. Dan ini adalah bagian valve-nya. Kalau misalkan teman-teman mengalami kendala unit kalian bocor dari laras begitu ya, teman-teman dapat mengganti yang namanya seal pentil. Oke, keberadaannya ada di bagian dalam ini. Ini yang namanya seal pentil ya teman-teman, itu terlihat. Ini biasanya mengalami kendala bocor dari laras atau setelah dipompa 4 kali atau 3 kali ngowos dari laras. Oke, teman-teman sudah dipahami ya. Oke, kita rakit kembali ya teman-teman ya, karena ini sepertinya nggak ada kendala yang berlebih. Oke, pertama-tama kita masukin kotrinya seperti ini. Lalu ini karena tabung saya sudah saya modif sedemikian rupa ya, karena keperluan hunting saya ada per tambahan seperti ini. Lalu masukkan pernya dan masukkan per utamanya, penahan apa ini. Oke, seperti ini kita masukkan. Jadi teman-teman, tabung saya ini saya buat pernya itu menjadi 3 bagian ya. Ada per bagian depan dan bagian belakang. Oke, penempatannya seperti ini. Untuk teman-teman, kalau misalkan pompanya tabungnya ingin dimodifikasi, teman-teman bisa lakukan atau contoh apa yang saya kerjakan seperti ini ya. Karena sangat membantu untuk saya itu, karena dipompa ringan, angin pun masuk dengan maksimal. Oke, semuanya sudah terpasang bagian komponen dalam. Lalu kita masukkan ke tabung. Sebelumnya kita olesi dengan minyak sedikit supaya licin ya teman-teman ya.
supaya tidak merusak o-ring bagian luar begitu ya. Jangan terlalu banyak minyak juga, cukup diolesi bagian o-ringnya begitu ya, supaya licin. Oke, ini adalah tabung V5 7 cm. Lalu kita masukkan ke dalam pipa ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tabung, kita masukkan, sesuaikan lubangnya. Yang lubang ada dratnya ketemu lubang yang kecil yang ada di pipa begitu. Lubang yang besar ketemu lubang yang untuk keluar angin. Oke, begini penempatannya teman-teman ya. Jadi jangan salah. Nanti kalau salah, kadang-kadang itu o-ringnya suka sobek. Oke, lalu perhatikan teman-teman. Oke, kita dorong sampai ketemu lubang transfernya. Dan di bagian sini ya teman-teman ya, kita dorong dan paskan. Oke, itu sudah terlihat, itu adalah lubang bagian transfer angin ya. Kita paskan, jangan sampai tidak pas, karena kalau nggak pas ini nggak bisa dipasang bautnya teman-teman. Oke, sudah pas, kita pasang ventilnya yang pendek ada di bagian depan seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman pasang drum keong yang ada karetnya di bagian belakang. Oke, seperti ini pemasangannya. Lalu tutup menggunakan tutup belakang seperti ini. Oke, usahakan rata ya, sejajar tutupnya dengan pipa. Lalu kita tes apakah masuk apa belum dratnya. Ya, kita ratakan di bagian pipa. Sorry teman-teman, ada yang lupa ini. Saya lupa memasang per keongnya. Oke, ini dia per keongnya. Teman-teman jangan sampai lupa ya, seperti saya ini. Ini adalah per keongnya. Sudah pas, lalu bautnya cabut. Dan jangan lupa teman-teman masukkan pasang seal transfer seperti ini. Oke, dan langsung bisa memasangnya kembali ke chamber begitu ya teman-teman ya. Ini adalah unit senapan angin yang sudah saya modifikasi menjadi senapan pasar ataupun untuk berburu ikan, hunting fish begitu ya. Oke, sudah dimasukkan teman-teman, lalu paskan lubang bautnya. Setelah sudah pas, teman-teman dapat langsung memasangnya atau menguncinya dengan baut popor seperti ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman harus pas, harus betul-betul pas, karena kalau nggak pas itu terkadang dratnya suka rusak. Oke, setelah pas kita coba lagi, masukkan lagi bautnya. Oke, ini sudah pas teman-teman ya. Lalu kita pasang yang namanya plat tipis seperti ini. Ini gunanya untuk pelindung pipa sekaligus untuk setel seal transfer. Oke, sampai mentok sejajar dengan chamber depan gitu. Lalu teman-teman kencangkan kembali baut L-nya ini sekencang-kencangnya, karena ini semakin kencang semakin anginnya rapat begitu untuk kunci seal transfer. Dan kencangkan bagian baut popornya sampai mentok. Lalu pasang ring dratnya ini. Oke, lalu kencangkan. Ini fungsinya untuk pengunci popor bagian belakang ya. Setelah itu kita pasang kembali
popor bagian belakang. Oke, ini adalah bagaimana caranya mengatasi senapan kalian bocor dari laras ataupun di pompa membal ataupun bocor dari samping, begitu ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Khususnya teman-teman yang masih pemula wajib bisa memasang dan membongkar unit kalian supaya kalian bisa membongkar ketika mengalami kendala ketika sedang hunting, begitu ya teman-teman ya. Karena kalau tidak bisa membongkar dan memasang sendiri atau mau menservis sendiri, itu sangatlah repot teman-teman. Karena ya pasti teman-teman gagal hunting lah, gagal berburu. Sebagai contoh, saya tadi ingin mencoba menjajal akurasi senapan saya di lapangan tembak, ternyata malah berubah menjadi bencana, yaitu senapan saya ngowos bocor. Oke, ini adalah unit saya Sub Innova dengan spek tabung V5 7 cm dengan panjang laras 85 cm menggunakan chamber elepan. Oke, unit saya sudah kembali normal. Namun sepertinya saya nggak bisa menguji ini ya, karena cuacanya ini mendung. Jadi teman-teman, saya mau segera pulang. Ini maaf ya untuk teman-teman, saya lip sync ulang. Karena kenapa? Di samping saya ini banyak suara kayak suara binatang-binatang begitu. Kalau di tempat saya namanya si embe. Kalau di tempat teman-teman mungkin kambing ya. Begitu ya, banyak suara kambing. Jadi maaf saya isi suara ulang, begitu ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman selamat beraktivitas dan jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan share jika merasa video saya bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.